Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang kasih sayang para sahabat radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan dari Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu berkata, "Ya Nabi Allah, bolehkah kami membangun untukmu sebuah tempat berteduh supaya engkau bisa beristirahat di sana dan kami dapat menziarahimu? Kemudian kami mengatur persiapan kendaraan untukmu dan kami berjuang di jalan Allah menentang para musuh. Kerana sesungguhnya jika Allah memenangkan kami di atas musuh-musuh kami adalah dari apa yang engkau sukai. Tetapi jika sebaliknya, maka engkau duduk di atas kendaraan dan aku akan memerangi mereka yang menentang kita dari kalangan kaum kita. Kami lebih mencintai engkau daripada mereka." Kemudian Rasulullah SAW memujinya dan berdoa untuknya dengan kebaikan. Lalu tempat berteduh itu dibuat untuknya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari kedua ibu bapakku. Sesungguhnya jika aku berada di rumah, maka aku akan senantiasa mengingatmu, dan aku tidak dapat bersabar hingga aku dapat bertemu denganmu untuk melihat wajahmu. Apabila aku mengingat kematianku dan kematianmu, aku menyadari bahawa sesungguhnya engkau akan dimasukkan ke dalam sorga dan engkau akan memperoleh kedudukan yang tinggi di kalangan para nabi. Sedangkan aku, jika dimasukkan ke dalam sorga, aku takut tidak dapat melihatmu." Mendengar perkataan itu, Rasulullah SAW tidak menjawab sehingga Jibril alaihissalam datang membawa wahyu yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. "Wa may yuti'illar rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka berada di kalangan mereka yang telah dikaruniai Allah nikmat, yaitu para nabi, siddiqin dan para syuhada dan para solihin. Itulah sebaik-baiknya teman. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Kata Al-Haisimi, hadis ini telah diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Az-Zakhir dan Awsat. Perawi-perawinya sahih kecuali Abdullah bin Imran Al-Abadi. Hadis ini kuat. Dikeluarkan juga oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Aisyah radhiyallahu anha dengan gaya seperti ini, dan isnad-isnadnya serupa dengannya. Katanya, hadis ini adalah garib dari hadis Mansur Ibrahim. Dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mengasihimu sehingga aku selalu mengingatmu. Jika aku tidak dapat bertemu denganmu dan melihat wajahmu, aku mengira rohku akan tercabut dari jasadku. Maka sekiranya kau masuk ke dalam sorga, aku akan berada di tingkat yang lebih rendah dari tingkatmu. Hal ini sangat menyedihkanku dan aku sangat berharap untuk berada pada tingkat yang sama denganmu." Rasulullah SAW tidak berkata apa-apa. Setelah lelaki itu selesai dari percakapannya,
hingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat Al-Quran berikut ini, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah, yaitu Nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Rasulullah SAW lalu memanggil lelaki itu dan membacakan ayat di atas kepadanya. Kata Al-Haisimi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi Rasulullah SAW balik bertanya kepada lelaki itu, apakah persediaan yang telah kamu lakukan untuknya? Lelaki itu menjawab, aku tidak membuat persiapan apapun kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah SAW, engkau bersama-sama orang yang engkau kasihi. Anas berkata, maka tidaklah kami sangat bergembira dengan sesuatu melainkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama-sama dengan orang yang engkau kasihi. Anas berkata, dan sesungguhnya aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan engkau berharap agar aku akan bersama-sama dengan mereka kerana cintaku kepada mereka. Di dalam riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya seorang lelaki dari kawasan kampung datang menemui Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, ya Rasulullah, kapankah saatnya terjadi kiamat? Rasulullah SAW berkata, celakalah kamu, apakah persiapan yang telah kamu lakukan untuknya? Lelaki itu menjawab, aku tidak membuat persiapan untuknya kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu bersama orang yang kamu cintai. Kata lelaki itu, dan kami juga. Jawab Rasulullah SAW, ya, maka kami sangat gembira pada hari itu. Di dalam riwayat At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu katanya, aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan kegembiraannya yang aku tidak pernah melihat mereka segembira itu sebelumnya. Maka seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang lelaki mengasihi seorang lelaki yang lain karena amalan kebaikanmu yang dilakukannya, dan dia tidak beramal yang selain dari itu. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Di dalam riwayat Abu Daud dari Abu Zar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berkata, ya Rasulullah, seorang lelaki mencintai satu kaum dan ia tidak mampu untuk melakukan amalan seperti mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu Abu Zar akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Abu Zar berkata, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata perawi, Abu Zar telah mengulang-ulang kata-katanya itu. Begitu juga Rasulullah SAW mengulang-ulang jawapannya. Sebagaimana dalam At-Targhib dikeluarkan oleh Ibnu Asy-Syakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW tengah mengalami kesempitan hidup, maka keadaan itu sampai ke pengetahuan Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya untuk mencari suatu pekerjaan yang dapat membantu beban hidup Rasulullah SAW. Ia pergi ke sebuah kebun yang dimiliki oleh seorang lelaki Yahudi untuk melamar pekerjaan darinya. Lelaki Yahudi itu mengupah Ali radhiyallahu anhu supaya mengangkut air dengan upah setiap timba air yang diangkatnya, ia akan memperoleh sebiji kurma. Dengan pekerjaan itu, Ali radhiyallahu anhu berhasil mengumpulkan 7 biji kurma.
setelah mengangkat 7 timba air untuk lelaki Yahudi itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu membawa kurma itu kepada Rasulullah SAW. Sesampai kepada Rasulullah SAW, ia menyerahkan buah kurma itu kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Dari mana kamu memperoleh buah kurma ini yang bapaknya Al-Hasan?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Telah sampai ke pengetahuanku bahawa Tuhan sedang menghadapi kesempitan hidup, wahai Nabi Allah. Maka aku berangkat mencari pekerjaan supaya dapat membawakan makanan kepadamu." Rasulullah SAW bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, "Apakah kamu membawa kepadaku disebabkan kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya?" Jawab Ali radhiyallahu anhu, "Ya, wahai Nabi Allah." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Tiadalah seorang itu mencintai Rasulnya melainkan kefakiran akan datang kepadanya lebih cepat dari air banjir yang mengalir lalu sampai ke mukanya. Barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya, maka ia menyediakan perisai untuk menghadapi bala yang akan menimpanya, sedangkan perisai itu mencukupi baginya." Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ka'ab bin Ajazah radhiyallahu anhu katanya, "Aku datang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana aku melihat keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah berubah. Aku pun berkata kepadanya, 'Ibu dan bapakku sebagai tebusannya, aku telah melihat keadaan engkau telah berubah.' Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam perutku sejak 3 hari yang lalu.' Maka aku pun pergi mencari makanan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui seorang lelaki Yahudi yang sedang mencari seseorang untuk mengangkat air untuk diberikan kepada unta dengan dibayar upah. Aku pun mengerjakan pekerjaan itu dengan upah setiap timba air yang aku angkat. Aku akan menerima sebiji buah kurma. Setelah selesai dari pekerjaanku itu, aku pun mengumpulkan buah-buah kurma yang telah aku peroleh sebagai upah itu lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di sisi baginda SAW, beliau bertanya kepadaku, 'Dan manakah kamu memperoleh buah-buah kurma ini, ya Ka'ab?' Maka aku pun memberitahu apa yang telah aku lakukan. Lalu Nabi SAW bertanya kepadaku, 'Apakah kamu mengasihi aku, ya Ka'ab?' Aku menjawab, 'Ibu dan bapakku sebagai tebusannya, ya, aku mencintaimu.' Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya kefakiran akan lebih cepat datang kepada siapa yang mencintaiku dari air banjir yang mengalir dengan deras ke arah lapangannya. Dan sesungguhnya bala akan menimpamu, maka ia akan menyediakan pelindung bagimu.' Tidak lama kemudian Rasulullah SAW mencari-cari Ka'ab seraya berkata, 'Apa yang dilakukan oleh Ka'ab?' Orang banyak pun menjawab, 'Ia sedang sakit.' Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki hingga sampai di rumah Ka'ab. Sesampai di samping Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Gembiralah kamu, ya Ka'ab.' Ibu Ka'ab pun berkata, 'Telah dekat sorga kepadamu, ya Ka'ab.' Rasulullah SAW pun bersabda, 'Siapakah yang bersumpah atas nama Allah ini, ya Ka'ab?' Ka'ab berkata, 'Ia adalah ibuku, ya Rasulullah.' Tanya Rasulullah SAW lagi, 'Apakah yang terjadi kepada ibunya, ibu Ka'ab?' Seolah-olah Ka'ab telah berkata dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya dan menahan barang yang tidak mencukupinya. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Husain bin Wahuh Al-Ansari bahawa Talha bin Al-Bara' radhiyallahu anhu tatkala menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mencium kedua tapak kakinya. Ia berkata, 'Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk melakukan sesuatu yang engkau sukai dan aku tidak akan ingkar dari melakukannya.' Rasulullah SAW merasa takjub ketika mendengar perkataan Talha itu sedangkan ia masih kecil. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Pergilah dan bunuh bapa kamu.' Setelah mendengar perintah Rasulullah SAW, ia bertangkar untuk menjalankan perintah itu. Tetapi Rasulullah SAW memanggilnya kembali sambil berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku tidak memerintahkan agar kamu memutuskan hubungan silaturahim.' Tidak lama setelah itu Talha jatuh sakit. Rasulullah SAW datang untuk menjenguknya di dalam musim dingin dalam keadaan kedinginan.
ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkannya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istrinya, "Tidaklah aku mendapati Talhah, melainkan ia hampir menemui maut, maka izinkanlah aku agar mengajarkan syahadah kepadanya, mengerjakan solat atas jenazahnya dan mempersiapkan pengemumiannya." Belum lagi Rasulullah SAW sampai di kawasan perkampungan Bani Salaim bin Auf, Talhah sudah meninggal dunia. Dan kata-kata Talhah sebelum kematiannya adalah sebagai berikut, "Kafanilah aku dan hantarlah aku untuk bertemu dengan Rabbku. Janganlah kamu memanggil Rasulullah SAW, kerana aku takut orang-orang Yahudi akan mencacinya disebabkan aku." Walaupun bagaimanapun Rasulullah SAW diberitahu juga mengenai kematiannya, lalu datang keesokan harinya sewaktu pengemumiannya, Rasulullah SAW berdiri di sisi kuburnya sambil berdoa, "Ya Allah, temuilah ia dalam keadaan engkau tersenyum kepadanya dan ia tersenyum kepadamu." Sebagaimana dalam Al-Kanz dikeluarkan juga Al-Bughawi, Ibnu Abi Kaisam, Ibnu Abi Asim, Ibnu Sahim dan Ibnu Sakan sebagaimana dalam Al-Isbah. Alhamdulillah, itulah kisah tentang kecintaan para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.